Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Genetika yang beranggotakan Yolanda Yustina Febriati, NIM 10, Nadia Rizky Ahmada, NIM 16, dan Vina Milatul Aska, NIM 18. Nah, di sini kami akan membahas bagaimana penemuan mekanisme meiosis mampu mendukung temuan Mendel yang tertuang dalam hukum Mendel. Nah, yang pertama yaitu hukum Mendel pertama atau hukum segregasi. Nah, pada hukum Mendel ini, pada pembentukan sel gamet atau sel kelamin, kedua gen induk atau parent yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Jadi, pada hukum Mendel tersebut hanya menerima satu gen dari induknya saja. Nah, bagaimana prinsip segregasinya? Prinsip segregasinya yaitu pemisahan faktor yang berpasangan selama pembentukan gamet. Pada setiap gametnya akan menerima salah satu faktor, tetapi bukan keduanya, hanya salah satu saja. Selanjutnya, yaitu segregasi alel sifat pada meiosis. Bisa dilihat dalam contoh, yang pertama yaitu diploid parent yang bersimbol S besar dan S kecil akan menghasilkan S besar dan S kecil. Pada tahap meiosis 1 akan menjadi S besar dan S kecil. Untuk S besar, dengan meiosis 2 atau tahap pembelahan meiosis 2 akan menghasilkan S besar dan S besar. Begitu juga dengan meiosis dari S1 dari S kecil akan menghasilkan S kecil dan S kecil. Pada proses penurunan sifat pada meiosis, maka diatur oleh faktor terpisah yang dapat diturunkan secara berpasangan yang disebut dengan alel. Pasangan alel dapat membawa sifat yang dominan. Selanjutnya ada hukum Mendel 2 atau The Law of Independent Assortment of Gen. Bisa juga disebut dengan pengelompokan gen secara bebas. Hukum pemilihan atau asortasi bebas menyatakan bahwa setiap pasangan alel bersegregasi secara bebas terhadap pasangan alel-alel lain selama pembentukan gamet. Oleh karena itu, ketika terjadi meiosis selama pembentukan gamet, gen-gen dari sepasang alel tersebut akan memisah secara bebas atau tidak saling mempengaruhi. Asortasi independen ini mengakibatkan alel dapat menghasilkan rekombinasi genetik atau hanya rekombinasi. Dan asortasi alel yang beragam ini akan menghasilkan keturunan yang memiliki kombinasi baru yang berbeda dari induknya. Selanjutnya, bagaimana hubungan meiosis dengan hukum Mendel? Pada slide sebelumnya, kita sudah membahas mengenai macam-macam hukum Mendel. Hukum Mendel yang pertama adalah segregasi atau pemisahan. Hukum Mendel yang kedua adalah pemilihan bebas, di mana kedua hukum Mendel tersebut merupakan pewarisan sifat, yaitu penurunan sifat dari indukan kepada anakannya. Sifat-sifat indukan diturunkan kepada anakannya melalui sel gamet yang membelah. Pembelahan sel gamet dilakukan melalui proses meiosis. Prinsip dari meiosis adalah sel anakan bersifat haploid atau hanya memiliki separuh gen dari indukannya yang bersifat diploid. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.